Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar macam-macam syirik besar. Tapi sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Sebelum kita bahas syirik besar, terlebih dahulu kita harus paham bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar. Artinya, segala macam perbuatan ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, tetapi malah dipalingkan kepada yang lainnya, seperti orang Hindu yang berdoa pada dewa yang mereka yakini, seperti penyihir yang menyembelih binatang dikurbankan pada jin agar mendapatkan kesaktian, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua, syirik kecil. Segala macam perbuatan yang diyakini pelakunya, namun dapat mengantarkan pelaku kepada syirik besar. Seperti niat sholat seharusnya untuk Allah, tetapi malah ia niatkan dipalingkan kepada manusia agar mendapatkan pujian. Ini riya, ini termasuk syirik kecil. Contoh yang lainnya, memakai ajimat untuk mencari perlindungan. Namun, ia tetap yakin Allah yang melindunginya. Ini tidak boleh karena membuat ia bersandar pada benda jimat-jimat. Seharusnya meminta perlindungan dan tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik besar sangat berbahaya bagi pelakunya karena membuat ia kekal di neraka kelak. Apa saja bentuk-bentuk syirik besar itu? Yang pertama, syirkud doa, yaitu syirik karena doa. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang harus ditujukan kepada Allah saja. Ketika manusia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik besar. Seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani, mereka berdoa pada Yesus yang dianggap Tuhan oleh mereka. Ini adalah kesyirikan besar. Kalau meninggal maka kekal di neraka kelak. Nauzubillah min dzalik. Contoh lain, para penyihir dan tukang santet berdoa meminta pada setan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu menyembah atau berdoa apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang zalim. Yang kedua, syirkul mahabbah. Artinya menyekutukan Allah dalam cinta, yaitu cinta yang membawa kepada ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada selain Allah, hingga melakukan apa-apa yang Allah benci dan murkai, seperti kecintaan orang-orang kafir kepada agama dan Tuhan-Tuhan mereka, hingga menyembahnya. Allah mengabarkan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 165. Adapun cinta naluri seperti kecintaan lelaki pada wanita, harta dan kekuasaan yang tidak sampai memberikan ketundukan mutlak, maka ini adalah cinta yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سمعته بتحفة. Yang ketiga, syirku ta'ah, yaitu syirik karena mentaati selain Allah secara berlebihan hingga melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah, menghalalkan yang haram atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Seperti ketaatan orang Yahudi dan Nasrani pada ajaran pendeta-pendeta mereka,
seperti ketaatan para dukun kepada jin dan setan dalam ritual sihir mereka agar mendapatkan kekuatan. Adapun ketaatan anak pada ayah itu karena perintah Allah, atau ketaatan istri pada suami, rakyat pada ulama dan pemerintah, ini adalah ketaatan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, syirkun niyah wal qasdi. Syirik karena memalingkan niat ibadah kepada selain Allah. Berkurban misalnya ditujukan kepada Allah, akan tetapi kalau diniatkan untuk jin dan setan seperti yang dilakukan para dukun, maka itu adalah perbuatan syirik besar. Segala macam ibadah seperti sholat, haji diniatkan untuk Allah. Kalau membaca Al-Quran dengan suara bagus karena ingin dipuji manusia, maka ini termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil. Demikian pembahasan mengenai macam-macam syirik besar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.